Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Kali ini kita mengikuti pelatihan Biosaka dengan metode potensial sel yang diselenggarakan oleh komunitas 3GO bekerja sama dengan BBTPH wilayah Semarang yang dipandu langsung oleh Bapak Ansar laku penemu Biosaka. Pelatihan ini diadakan di KPPP Pati pada tanggal 18 Februari 2022. Yang perlu diperhatikan dalam mencari rumput-rumputan yaitu rumputan atau daun-daunan yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris, tidak terkena hama penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam, dan warna daun rata. Ambil agak ke pucuk atau daunnya masih hijau, boleh diambil 2-4 daun dengan batangnya. 2 kali, habis itu kembali ke dosis awal pulang. Yang kena banjir saja, insya Allah masih bisa panen. Jangan ambil rumput yang berduri agar tidak melukai tangan waktu meremas. Bu, pesannya Pak Ansar tadi gimana? Daun yang gimana? Daun yang sehat, daun yang tidak terserang penyakit hama, contohnya seperti ini Pak. Vela dari PT Kudus. Oh, iya. Rumput-rumputan dan daun-daunan yang juga bagus adalah yang tumbuh di tempat ekstrim, tumbuh di pinggir jalan kering dan berbatu, di dinding, di tembok, pegunungan berbatu, di tanah pH rendah atau masam, di lahan rawa, dan air genangan sepanjang tahun. Tanaman buah atau pohon tumbuh di pinggir jalan yang selalu berbuah saat musim buah tanpa dipupuk. Tanaman tumbuhan di kadar garam tinggi, atau tanaman tumbuhan sehat sempurna padahal tanaman lain di sekitarnya terserang hama penyakit, jamur, dan lainnya. Tapi kalau sudah pendek nggak usah ditekuk, nggak apa-apa. Tujuannya ini ya, terus buat Biosaka itu tidak menghancurkan bahan. Bahannya nggak boleh hancur. Semakin homogen dan bahannya utuh, semakin baik larutan homogennya. Bu, itu digenggam terus ditekuk. Digenggam dulu. Nah, digenggam, diangkat dulu, Bu. Tekuk tiga kali. Itu, Bu. Ini, Bu. Tekuk asal, Bu. 3 liter. Oke. Keras ya? Ini bentar. 2 gayung boleh, Bu. Vibrasi itu adalah penyaluran energi. Ternyata semua yang kita berikan kalau itu buruk nggak ditangkap oleh benda apapun meskipun benda mati. Antagonis hari ini ada 2 ya. Ini bercampur dengan mereka semua, nggak dipisah. Bapaknya sama siapa? Satu. Ya, nah Bapak Ibu ya, buat Biosaka sekali lagi ini ditekan, kira-kira tekanannya seberapa, bahannya tidak hancur. Terus 1 kali tekan, 1 kali aduk. Boleh ngadunya yang paling gampang dari kanan ke kiri. Yang tangan kiri tetap megang ya. Yang tangan kanan begitu ngeremet, terus tangan kanannya ngaduk. Tekniknya sama. Tapi ada 2 orang antagonis ya. Ya antagonis terhadap dirinya. Tapi setelah buat ini tobat ya Pak ya. Enggak, ini hanya kita eksperimen. Yang 2 orang aturannya 1. Tidak boleh berpikir baik, bila perlu dalam hati dimaki-maki itu air. Benar, nggak apa-apa, ini hanya eksperimen. Apa yang akan terjadi? Terus selain dari 2 orang itu membuat Biosaka, kalau selama ini kan saya informasikan buat Biosaka ikuti saja alurnya, gitu ya, nggak tahu kemana, pokoknya nanti jadi. Oke? Dan alhamdulillah jadi, disemprot bagus. Bener toh? Nah, sekarang kita ikuti vibrasinya orang dulu. Nek nandur bakal panen. Nandur cek biji wis bayangke panen nih, bener toh? Nah, bener serius orang dulu itu nandur, lagi ditandur, lagi selesai nandur, bapak itu wis ngajak ngobrol. Sesuk iki nek panen, lho tukul hurung wis bayangke sesuk iki nek panen, ya toh? Bener nggak kayak gitu bapak ibu ya? Ya, nandur kayak rampung, kadang cek babat, durung ditandur. Karo leren wis bayang nih, dhewe sesuk nandur, nek iki panen, ngono, bener gak? Nah,
kita sekarang pengen merekam itu ya ke dalam larutan yang ada di depan kita dengan teknik ya, karena ternyata apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itulah yang akan terjadi. Oke, rekamannya nek wong nandur pengen apa? Panen. Nek pari pengen anak-anak sing akeh, isine sing montes full gitu ya. Nah, bayangkan setiap tanaman yang jenengan tanam, nek nandur pari, nandur apapun itu, dibayangkan di sini dalam keadaan yang baik-baik semuanya. Kecuali 2 orang loh ya. Ini 2 orang, kecuali untuk 2 orang. Nah, jangan lupa 2 orang. Pokoknya rekamannya berbeda. Nah, rekaman inilah yang nantinya akan ini terkait dengan vibrasi, bahwa setiap perkataan kita itu punya energi, punya gelombang. Yang namanya energi bisa ditangkap. Kalau energi bisa ditangkap, setelah ditangkap berarti bisa disalurkan. Bener toh? Nah, kalau bisa disalurkan berarti bisa berubah jadi wujud yang lain juga. Karena kehidupan adalah transformasi energi dari satu ke yang lain, terus memutar. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak pula bisa dimusnahkan, semua muter. Ini karya siapa? Ini adalah konsep ilahiyah, karya Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mengendalikan itu. Kita hanya diberi bekal kode lewat bahasa. Oke, siap ya? Selain 2 orang, bayangkan semua yang bagus-bagus terhadap tanamannya dengan teknik 1 kali tekan, 1 kali aduk. Saatnya proses pembuatan atau meremas. Meremas didahului dengan berdoa dan dilakukan dengan sabar, ikhlas, sepenuh hati, dan fokus. Campurkan bahan dengan air bersih sebanyak 2-5 liter dalam wadah yang sudah disiapkan tanpa campuran bahan apapun. Lakukan peremasan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal bahan. Oke, yang lain konsisten ya Bu ya? Bayangkan tanduran bagus kan mudah ya? Yang susah itu bayangkan jelek bertahan rada 10 menit itu susah. Sekali meremas diikuti sekali memutar atau mengaduk air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sambil mengumpulkan bahan yang tercecer sambil tetap meremas. Diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya. Tangan tidak boleh diangkat, tangan tetap di dalam air dan tidak berganti orang. Lebih efektif pada saat meremas bahan biosaka dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok daripada membuat sendiri-sendiri. Meremas rumput tidak boleh menggunakan blender, mesin atau ditumbuk, tapi harus menggunakan tangan karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup. Sebagaimana halnya membuat cincau, sehingga biosaka tidak bisa dibuat pabrikan dan diperjualbelikan karena semua petani bisa membuat bertahan pada level jelek 10 menit aja susah. Tapi kalau nggak sadar, peremasan dilakukan sampai ramuan homogen, sebenarnya hingga koheren atau harmoni. Disebut homogen karena menyatu antara air dan saripati rumput atau daun. Untuk larutan yang mencapai homogen perlu waktu kisaran 10-20 menit. otak kita hanya membayangkan hal-hal yang bagus, yang ini biar ngalir apa adanya. Boleh dibocorin bayangin apa Bu? Mbak, boleh dibocorin bayangin apa? Nanti bakal panen. Ya toh Bu, ya toh? Jadi tugas otak kita hanya membayangkan yang bagus, mengimajinasi, tapi nggak usah dipikirkan larutannya. Nah, ini loh lah. Nah, mantap. Oh gitu, satunya. Tugas kepala kita, ya, tugas kepala kita hanya berimajinasi yang bagus. Yang dua, prosesnya sama, tapi berimajinasi jelek. Positif sama kalau negatif bisa nggak kita salurkan? Benar gitu.
Ciri-ciri visual bahwa biosaka disebut homogen adalah tidak mengendap, merata, homogenitas dalam botol mulai dari bagian atas, tengah, dan bawah. Tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, ramuan biosaka terlihat pekat dan mengkilap, di terawang tidak bening. Bisa berwarna hijau, biru, atau merah sesuai dengan warna rumput atau daun yang digunakan. Bagi biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun. Ini kan muter terus airnya. Ya gitu. Ini sambil merem sekali gimana? Teknik hanya Dia nggak beraturan. Aturan gini nggak Pak? Tanaman itu ada tidurnya. Oh gitu alasannya. Ini itu ada juga berhenti sesaat. Gitu. Makanya ada pasang surut. Gitu ya. Kenapa enggak boleh Pak? Kenapa enggak boleh? Ya sebenarnya ada diamnya gitu loh. Maksudnya ada diamnya. Nanti kalau kiri Maka bisa langsung diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. itu nanti ada di tengah ada koyok gelap sedikit, kalau enggak terang banget meskipun warnanya sama kok kilonya koyok berkurang kok terang naik itu ada Keraguan yang buat ya Pak ya? mungkin tetapi belum kilonya semakin tambah tergantung bahan. Ibu dari ini kayak gitu otomatis terganggu, gampang banget kena sinyal dari luar. Tidak terpengaruh. Ini warnanya kok bisa beda ini Pak? Hah? Ini Ya. gelap, ini terang. Ya sesuai imajinasinya. Imajinasi itu adalah energi ya yang bisa membuat bahan kimiawi sel kita. Berarti semakin gelap imajinasinya semakin bagus. Sama air saja menolak. Itu kok bening banget. Nah, iya, dia kan antagonis. Pak, itu jenengan yang pikirkan apa saja? Ini yang kita pikirkan Pak, orang-orang mungkin Pak banyak sampai nih kanggo menawa sing dipupuk wae ora dadi. Saya memikirkan seperti itu. Itu tadi yang jenengan pikirkan seperti itu ya? Tapi ternyata reaksinya ada. Tidak diterima air ya? Tidak terima. Lihat, tapi imajinasinya boleh sambil diperhatikan ke depan, nggih? Nggih, siap nggih? Nah, ini yang pertama adalah tokoh antagonis yang benar-benar antagonis, ya kan? Tapi pada saat membuat lo ya, bukan terus habis ini dikucilkan, jangan. Iya, Pak. Terima kasih sekali, mohon izin Bapak Ibu, karena saya diperankan menjadi tokoh, hanya sebuah gambaran kemawon. Niki sak bare king mriki muga-muga ya ora dadi sing antagonis nggih. Saya memikirkan seperti ini, Pak. Jikalau kita meremas tadi, saya ngurmati duren. Wong tak sempat pen 3 wae nganggo obat, sing sak liter regane 20.000, 100.000. Wong tuwa-tuwa wae rontok. Apalagi kok dapure mengkene wae. Nah, ngoten niku itu aja Pak yang kita pikirkan. Tapi ternyata kok enggak diterima. Oke, ternyata enggak diterima. Tapi wajah kita tetap guyu, tapi hatiku gondok Pak. Dan umpama kok iki kok mandi, aku ya cepet sugih. Nah, saya seperti itu, hanya berpikir seperti itu. Tapi ternyata kita bandingkan dengan Bapak Ibu semua yang berpikir positif, ternyata jauh lebih beda hasilnya. Terima kasih sekali Pak, semoga nanti Remasnya seperti apa tadi Pak? Remasnya seperti apa? Ada tenaga atau? remasnya sama dengan teknik yang diajarkan Bapak. Tapi badan kita lain. Ternyata efek dari hasilnya seperti ini. Air, masih air biasa. Oke ya. Terima kasih sekali. Oke, satu lagi. Oke, ini tokoh antagonis, tapi pura-pura jahat, nggak bagus. Pura-pura. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berperan sebagai tokoh antagonis, tapi nggak tahu sih
hasilnya seperti ini. Padahal saya berusaha untuk membayangkan yang wah ini kerjaan saya gimana karena hasilnya seperti ini, nggak tahu ini efek dari apa ya, energi positif saya yang terlalu banyak atau gimana. Jadi kalau sudah saatnya kita membahas. Nah ini, ya mohon maaf ya, Bapak yang pertama yang itu airnya ditolak pertama, ketika dia mikirkan jelek ya jelek beneran, bener. Lah ibu ini ada mikir jelek sambil senyum-senyum, lah kan pura-pura jelek namanya. Disuruh jelek, kira-kira kalau melihat sinetron, nggih, tokoh utama yang antagonis, pas marah harus senyum-senyum, kira-kira gimana? Beneran marah atau tidak itu namanya? Terus kira-kira asik nggak nonton film yang kayak gitu? Gitu. Nah, contoh Adipura ya, Adipura kan terkenal tokoh antagonis. Nek muara kan gitu, penontonnya pengen ngantem juga tuh ya. Serius. Lah iya, nek marah ya marah tenan Bu. Gur antagonis 10 menit saja. Nah, tapi ternyata susah. Nah, seandainya ini tokoh antagonis yang buat ibu-ibu banyak kenal kan Adipura ya. Nah, iku nek misalnya muarah orang kan ibu-ibu yo pengen nonjok tipine tenanan ngono ya. Lah iku sing jenenge antagonis. Antagonis kok harus senyum-senyum. Oke, satu, Ibu, satu lagi. Jadi karena itu ya, kadang-kadang ada orang tahu lingkungan itu jelek. Kita pura-pura ikut jelek banyak. Wis lah ketimbang nglawan kancane. Ya toh? Engko dikucilne wis melu-melu wis karep-karepmu ngono. Ada yang nggak mau tahu. Nah, ini berpengaruh sebenarnya. Satu lagi. Ini 10 menit pertama airnya nggak ada perubahan. Iya, 10 menit pertama aku pikir itu gimana ya? Oh iya, mikir gini. Kok nggak berubah-ubah ya? Udah bismillah Bu, udah bismillah, cuman kok nggak berubah-ubah ya gitu. Terus jadi ada agak pikiran gitu kan. Terus disamperin sama bapak, terus tak pikir lagi. Oh ya sudah, berarti aku coba untuk benar-benar berpikir, imajinasi. Lu nggak lama Bu, berubah. Iya, aku nggak lihat, jadi nggak lihat imajinasi. Ya itu kan kebetulan nanam jahe ya Bu ya di rumah gitu. Ya berpikirnya ya positif gitu. Terus berikutnya udah mau jadi. Udah biar lagi. Tapi ya aneh tapi nyata ya Bu. Iya, beda-beda. Itu aja sih. Nah, oke. Yang semakin banyak imajinasinya positif, dia akan semakin banyak menyalurkan energi ke larutan. Nah, itu yang ada di pinggir, di dekat jendela, itu punya siapa? Oke Bu. Dan ditangkap. Tenaga kuat itu. Iya, intinya positif thinking aja Mas. Ya, apa saja, itu kan banyak. Tadi ditanya Mbak Eli, yang imajinasinya makan yang enak-enak aja. Mbak Es di sini ada KFC, ada macam-macam. Yang kedua, hatinya gembira adalah obat. Iya. Jadi kita selalu gembira. Nah, itu ilmu biosaka yang pertama kemarin. Iya, memang hati yang gembira adalah obat, itu pegangan saya Kak. Itu memang kita itu harus selalu menikmati gembira. ya. Iya. Oke Bu. Jadi teori yang pertama dulu kan saya bilang gunakan sikap hati dan pikiran dan nikmati. Menikmati itu kan bahagia ya. Nah itu pasti jadi. Kalau pikiran kita nakal, mosok toh, itu pasti nggak jadi. Nah hari ini saya pengen kenapa sih imajinasi yang bahagia itu mempengaruhi. Nah hari ini materinya beda. Rekaman positif yang bagus-bagus itu diterima oleh air, rekaman yang jelek nggak diterima oleh air. Sama seperti yang di
air yang diteliti oleh Profesor Jepang itu, ya, yang satu dibaik-baikin, dikasih doa, dikasih harapan bagus, kok kristalnya semua berubah. Yang dimaki-maki nggak nerima, saking ngelawannya, kristal airnya rusak, airnya jadi beriak, jadi berbau gitu. Nah tadi sama, ada satu percobaan yang bisa kita lakukan. Coba, ini boleh dicoba oleh siapapun, sehingga nanti ketika kita berkata sama tanaman itu hati-hati. Nasi, ngerebus nasi, ya jadi ngerebus beras jadi nasi. Setelah itu diletak di 3 media yang berbeda, sama mangkoknya, wadahnya sama, tetapi satu diberi nama yang bagus, diletak di satu tempat yang kita bisa melihat, setiap hari dipuji-puji. Nasi, sama-sama nasi nih. Terus yang satu diletak media yang sama, tapi media yang lain. Yang satu ini dikasih nama yang jelek, tiap hari dimaki-maki. Ya kalau neliti kristal air kan susah Pak, harus diamati pakai sesuatu yang rumit kan, kita nggak punya alatnya. Nah ini nasi yang tiap hari kita makan. Terus yang satu dikasih di tempat, nggak usah dikasih nama, nggak usah dilihat, waktunya sama-sama 1 minggu. Coba ya, nanti ini kalau tidak salah ya, yang terjadi nasi yang dipuji-puji itu tetap basi, tetapi basinya putih, bersih, berair. Nasi yang dimaki-maki setiap hari itu basi, tetapi permukaannya menghitam. Nasi yang tidak dilihat sama sekali itu dia kering, menghitam sampai dalam-dalamnya, rusak lebih dulu. Itu sama seperti di dalam rumah yang harmonis, nyaman Pak. Meskipun rumahnya reot, kadang kita seneng namu di situ. Tetapi ada rumah yang mewah bener kok suasananya koyok nggak tentrem gitu ya. Nah sama, tapi ada rumah yang nggak ditempati sama sekali. Ini sama seperti nasi yang nggak pernah dilihat sama sekali. Tiba-tiba 1-2 tahun runtuh Pak, bocor-bocor di mana-mana. Padahal kan usianya kadang-kadang lebih lama yang ditempati. Rumah baru nggak ditempati, tahu-tahu macam-macam. Nah ini karena ada pancaran energi dari setiap kode atau password yang kita ucapkan. Jadi Biosaka sebenarnya saya tidak butuh sikap hati dan pikiran jenengan. Yang saya butuhkan adalah bahan kimia yang kita produksi, yang kita kolaborasi sehingga bereaksi kimiawi dengan larutan ini. Oke, itulah yang menyebabkan Biosaka tidak bisa dibuat pakai mesin. Kalau bisa dibuat pakai mesin, saya sendiri yang bangun pabriknya, serius. Nah, baik, ini disebut dengan vibrasi. Apa vibrasi? Vibrasi itu adalah penyaluran energi. Lewat apa? Ya, manusia itu kan saripati tanah Pak. Terus manusia dijadikan pemimpin atau pengikut. Manusia kan katanya sebagai khalifah ya. Apa yang ada di bumi ini yang mimpin siapa? Khalifahnya manusia. Kan aku jadikan kamu khalifah di muka bumi, bener ya? Selama ini kadang-kadang kita diskriminatif. Nah, terus yang paling tidak diskriminatif dari bagian pemikiran kita adalah berpikir positif Pak. Berpikir positif itu ternyata memancarkan gelombang tertentu. Karena ya gelombang ini dari mana asalnya? Dari interaksi sel. Kalau kita berpikir positif, bahan kimia interaksi antar selnya juga baik, boleh diteliti. Kalau kita berpikir negatif, lingkungan itu juga rasanya nggak nikmat. Jadi bukan karena apa-apa ya, Biosaka bukan mistik, bukan magic gitu ya, tetapi ini adalah ilmiah, bisa dibuktikan. Nah ini bisa dirasakan oleh siapapun. Nah kalau neliti, kita ini gurunya ya di Jepang itu neliti partikelnya. Setelah diberikan Biosaka rekaman bagus tadi itu, jangan-jangan partikelnya memang berubah. Partikel air yang didoakan ternyata memancarkan sesuatu. Partikel air yang dimaki-maki ternyata redup dan rusak. Mungkin seperti itu.
Makanya dulu nek ada orang sakit datang ke kiai, datang ke dukun, mohon maaf nih, nek ke dukun orang dikai banyu putih pak, didoni, lo kok mari, disembuh, ya. Tapi beda dokter kalau nggak cocok, jenengan aku cocokin dokter kayak gitu, pergi ke dokter lain karena dokter ini tutup yo nggak sembuh. Artinya memang potensi sel kita sebenarnya yang membuat kita sembuh. Oke, insya Allah paham ya. Oke, terima kasih Bu. Saya serahkan sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin, ya Bapak Ibu, ya. Saya akhiri ini saya tidak mengajari, tidak menggurui, karena semua ini teorinya sudah ada di Al-Quran juga dibuka secara luas sebenarnya, dan saya hanya menyampaikan itu. Biasanya bukan penemuan. Nah ini yang harus dipahami, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu ya, sekali nggih musik toh. Terus dalam waktu dekat nanya lagi begitu. Iya, sabar. Ini sinyal sama-sama bagus, sinyalnya sama. Terus diulangi sampai 5 kali. Dan ini apa Pak? Saya tahu, wis lain jawabannya, begitu ya. Sinyalnya masih sama-sama bagus, bahasa yang disampaikan oleh istri sama masih, tetapi berulang-ulang dalam waktu dekat, error Pak. Responnya mulai berbeda. Ini kenapa biosaka hanya disemprot ngabut 1 kali. Kalau disemprot 2 kali bisa gosong Pak, karena penerimaan sinyalnya error. Oke, mungkin itu saja.